dari teladan-teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena akhlak Nabi dan keteladanannya sangatlah luas. Cukup kita harus membutuhkan waktu yang panjang untuk membahas setiap akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya pada kesempatan ini saya hanya menyebutkan beberapa contoh sampel dari akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu pun sudah membuat kita kagum, takjub terhadap manusia terbaik di alam semesta, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama telah menyebutkan tentang mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik mukjizat hissiyah maupun mukjizat ma'nawiyah. Mukjizat hissiyah yaitu yang konkret, yang dilihat secara seperti oleh kasat mata langsung, seperti misalnya terbelahnya bulan, kemudian makanan menjadi banyak, air keluar dari jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanan bertasbih di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian batang korma menangis rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disaksikan sebenarnya oleh para sahabat. Nabi memiliki mukjizat yang luar biasa dan banyak sekali sebagai bukti bahwasanya beliau adalah seorang nabi. Namun di sana juga namanya mukjizat ma'nawiyah. Mukjizat ma'nawiyah itu yang perlu makna-makna yang kita hayati, yang menunjukkan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi. Ibnu Katsir menyebutkan ada tiga, yaitu sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Ini tiga hal-hal maknawi yang kalau kita renungkan, siapa yang baca sirah Nabi, dia pasti tahu ini Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, karena sirahnya telah didesain oleh Allah sedemikian rupa sehingga memberikan banyak sekali kaedah-kaedah dalam kehidupan. Ini disebutkan oleh Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan siapa yang menalaah sirah Nabi, maka mau tidak mau secara daruratan dia pasti akan membenarkan Muhammad sebagai seorang Nabi. Demikian juga Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim merupakan mukjizat Nabi yang tantangan sepanjang umur dunia. Allah menantang, adakah yang bisa mendatangkan semisal Al-Quran, dan tidak akan pernah ada yang bisa mendatangkan semisal Al-Quran. Dan di antara mukjizat Nabi yang maknawi adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir, sebelumnya disebut oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan juga ulama-ulama yang lain. Di antara mukjizat yang menunjukkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menakjubkan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan akhlak Nabi, ya, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la ajran wa innaka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Allah bersumpah demi pena Nun wal qalami, demi pena dan apa yang mereka torehkan. Setelah Allah bersumpah, Allah mengatakan wa innaka la ala khuluqin azim, sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung, perangai yang agung. Maka ini pujian yang hebat, karena yang memuji adalah yang maha hebat. Kalau yang muji mungkin orang biasa, mungkin tidak hebat, tapi ketika yang muji adalah Al-Khaliq, sang pencipta, yang memuji, kemudian pujiannya dibuka dengan sumpah, wal qalami wa ma yasturun, kemudian ditambah dengan wa innaka, yaitu nun taukid, dan sungguh-sungguhnya engkau, kemudian la'ala, lam juga dengan taukid, sungguh-sungguh benar-benar engkau di atas perangai khuluqin. Khuluqin di sini tanwin untuk menunjukkan ditafkhim, untuk pengagungan, disifati lagi dengan azim, yang agung. Sehingga kalau kita terjemahkan secara sederhana, yaitu Allah bersumpah demi pena, demi apa yang mereka torehkan, sungguh benar-benar engkau itu berada di atas perangai yang agung, di atas perangai yang agung. Kemudian Allah alam bisawab, Allah datangkan dengan jumlah ismiyah wa innaka la ala khuluqin azim, ya. Jumlah ismiyah menunjukkan akan kontinu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya mulia sepanjang hayatnya. Akhlaknya mulia sepanjang hayatnya, ya. Setiap detik yang dilewati pasti Nabi di atas akhlak yang mulia. Ini faedah jumlah ismiyah. Beda dengan kalau jumlah fi'liyah, tidak menunjukkan kontinu, kesinambungan. Tapi kalau jumlah ismiyah dalam bahasa Arab menunjukkan kontinu, ya, berkesinambungan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berada di atas akhlak yang agung. Oleh karenanya Allah menyuruh kita untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Allah berfirman, ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi ada contoh teladan yang baik. Dan Allah bahkan mensyaratkan, kalau kamu mengaku cinta pada Allah, ikut Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, katakanlah Muhammad kepada mereka, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, yaitu teladani aku, ikuti sunnah-sunnahku, tiru akhlakku. Ya. Allah mempersyaratkan mengikuti Nabi sebagai bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini melazimkan bahwasanya Nabi berada di akhlak yang termulia. Nabi berada di atas akhlak yang mulia. Karena kita disuruh untuk contoh Nabi. Kalau ternyata Nabi kadang-kadang akhlaknya enggak bagus, ya enggak bisa. Harus terus bagus. Kemudian kalau juga akhlak Nabi bukan yang paling top, juga tidak bisa. Berarti ada yang lebih utama untuk ditiru daripada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Ketika Allah menyuruh kita niru Nabi, berarti Nabi berada di puncak akhlak. Sampai ada pertanyaan ditujukan kepada Ibnu Taimiyah tentang sikap Fudail bin Iyad, Abu Ali. Fudail bin Iyad, seorang ulama masyhur. Ketika anaknya meninggal, Ali dikenal sebagai anak yang sangat soleh. Maka Abu Ali, yaitu Fudail bin Iyad, dia tidak sedih, dia menangis. Dia menangis. Dia tidak sedih, tidak menangis, dia malah tertawa, senyum ketika anaknya meninggal dunia. Maka ada yang bertanya kepada Ibn Taimiyah, wahai Ibn Taimiyah, mana yang lebih afdal, Fudail bin Iyad atau Nabi sallallahu alaihi wasallam? Datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika anaknya meninggal dia menangis. Ketika anaknya Ibrahim, anak laki-laki satu-satunya ketika itu yang hidup, Ibrahim, kemudian meninggal masih umur di bawah 2 tahun di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi gembira ketika anaknya lahir sampai dia mengatakan, aku menamakannya dengan nama moyangku yaitu Ibrahim. Ternyata Ibrahim meninggal, bayangkan, di pangkuan sang ayah masih kecil. Ketika itu Nabi meneteskan air mata. Dan Nabi berkata, innal qalba la yahzan, sungguhnya hati ini bersedih. Ya, wa innal aina la tadma, sungguh mata ini mengalirkan air mata. Wala naqulu illa bima yurdi rabbana, namun kami tidak mengucapkan kata-kata kecuali yang mendatangkan keridhaan Rabb kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, sungguh kami sangat bersedih dengan kepergian engkau wahai putraku Ibrahim. Di sini Nabi menangis. Tapi mana lebih afdal, Nabi atau Fudail bin Iyad? Maka Ibnu Taimiyah menjawab dengan jawaban yang menakjubkan. Beliau mengatakan, Nabi SAW ketika dia terkena musibah, dia menerapkan banyak ibadah yang dia lakukan. Di antaranya yaitu ibadah rahmat. Dia rahmat kepada anaknya apa yang meninggal dunia. Kemudian dia juga ibadah ridha. Dia ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak berkata-kata kecuali dengan apa? Keridhaan. Tapi air matanya, kesedihannya menunjukkan rahmat kepada sang anak. Sementara Fudail bin Iyad didominasi dengan ridha, sehingga dia senang dengan wafat anaknya dan dia tertawa, tidak nampak rahmat, tidak seperti yang ditampakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini Nabi tetap lebih afdal. Faham? Nabi tetap lebih afdal. Faham maksudnya? Makanya sehingga Nabi bisa mengumpulkan berbagai macam ibadah dalam peristiwa tersebut. Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita meneladani akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, melazimkan akhlak Nabi harus yang paling top. Tidak ada yang menyelebihi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena akhlak Nabi yang paling top, maka itu adalah mukjizat tersendiri. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaknya top dalam segala lini, dalam segala sisi. Kita dapati manusia selain Nabi mungkin akhlaknya bagus dalam sebagian sisi, tidak seluruh sisi. Mungkin dia pemberani tapi pelit, bisa jadi. Ya. Mungkin dia pemaaf, ya. Tapi ternyata dia pemalas misalnya. Ya. Jarang orang bisa mengumpulkan akhlak yang banyak terkumpul akhlak yang banyak dalam satu orang. Dalam satu sisi dia punya kelebihan, dalam sisi lain dia punya kekurangan. Berbeda dengan Nabi. Nabi SAW seluruh akhlaknya mulia. Sebagai apapun dia, maka dia yang terbaik. Ayah terbaik, suami terbaik, apalagi kawan terbaik, mufti terbaik, pemimpin negara terbaik, ya, guru terbaik, semuanya. Sikap terhadap anak-anak yang terbaik, sikap terhadap hewan yang terbaik.
Semua terkumpulkan pada Nabi. Karena ini konsekuensi kita disuruh mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizat dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memuji Rasulullah dalam ayat yang lain, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat yang agung. Kata Allah, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian. Azizun 'alaihi ma anittum. Dia merasa berat apa yang kalian beratin. Jadi Rasulullah kalau ada kaumnya berat, dia merasa berat. Ya. Harisun 'alaikum, sangat bersemangat kebaikan untuk umatnya. Bil mu'minina raufur rahim, dan sangat penyayang, pengasih kepada umatnya. Makanya apa yang memberatkan para sahabat sangat memberatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salat." Kalau tidak memberatkan umatku, tentu aku suruh umatku untuk bersiwak setiap kali salat. Rasulullah tidak ingin memberatkan umatnya. Ketika Rasulullah SAW di bulan Ramadan cuma tarawih berjamaah 3 kali. Sisanya dia salat di rumah. Para sahabat hari berikutnya nunggu Nabi kok enggak keluar-keluar. Hari keempat atau hari kelima Nabi enggak keluar-keluar. Mereka ingin diimami oleh Nabi. Kata Nabi, saya tahu keberadaan kalian, tapi saya tidak keluar. Saya takut kalau saya salat terus nanti diwajibkan oleh Allah, karena syariat yang menentukan Allah, bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah diwajibkan kalian akan kesulitan. Rasulullah tidak ingin menyulitkan apa? Umatnya. Rasulullah SAW kalau umatnya berat, dia tidak ingin umatnya berat. Makanya apapun yang terbaik yang Nabi ketahui, Nabi pasti kasih tahu kepada umatnya. Ma ba'atsallahu min nabiyyin illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khair ma ya'lamuhu lahum. Tidak ada seorang nabi pun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali wajib baginya untuk menyampaikan apa yang terbaik yang dia tahu untuk apa? Untuk umatnya. Oleh karenanya Rasulullah SAW ketika perang Badar, Ali bin Abi Thalib mengatakan, ketika perang Badar kami ditimpa dengan rasa ngantuk. Allah beri rasa ngantuk kepada kaum muslimin agar ketakutan mereka hilang. Idz yughashshikumun nu'asa amanatan min. Ketika Allah timpakan rasa ngantuk kepada kalian, karena kaum muslimin cuma 315, musuh 1000. Takutan wajar. Maka Allah menghilangkan ketakutan mereka, di antaranya Allah bikin rasa apa? Ngantuk. Semua orang tidur. Yang tidak tidur cuma Nabi. Nabi salat, kata Ali bin Abi Thalib, dari malam sampai subuh. Berdoa untuk umatnya, berdoa. Kenapa? Dia sangat peduli kepada umatnya. Sahabat dibiarkan tidur, dia salat sendiri. Subhanallah. Kemudian juga kalau perang, Ali bin Abi Thalib mengatakan, kunna idza marral ba'su ittaqaina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami kalau perang sudah sangat dahsyat, kami berlindung di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat tidak ada orang yang paling dekat dengan musuh lebih dekat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi paling depan kalau perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika hijrah, apakah Nabi lari duluan selamat dari Mekah? Enggak, Rasulullah terakhir. Yang lain suruh jalan dulu, hijrah. Dia amankan semua orang sudah hijrah, baru terakhir dia sama Abu Bakar. Tinggal sedikit orang yang mungkin para wanita yang lainnya yang mustad'afin, ya, yang lemah. Tapi seluruh orang suruh pergi dulu, Nabi bertahan. Bukan dia ingin menyelamatkan dirinya dulu baru apa? Baru kaumnya, enggak. Rasulullah SAW terakhir. Ya, bagaimana perhatian Nabi kepada umatnya. Ya. Makanya tidak semua keinginan sahabat dipenuhi oleh Nabi. Mereka punya ide ini, punya ide itu, punya ide ini. Nabi tahu itu memberatkan mereka. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalau Nabi mengikuti keinginan kalian dalam banyak keinginan kalian, tentu akan memberatkan apa? Kalian. Kenapa Rasulullah SAW ingin sekali kebaikan bagi kalian, dan apa yang memberatkan kalian akan memberatkan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya perhatian Nabi luar biasa sampai pada hari kiamat. Rasulullah bilang kepada umatnya, kepada para sahabat, ana faratukum alal haud. Saya mendahului kalian di telagaku untuk menanti kedatangan kalian. Nabi farat itu apa? Farat itu yang datang mutaqaddimun ala qaumihi, yang datang di luar kemudian persiapkan. Ibarat kalau ada yang mau datang, dia datang di luar ke rumah, siap-siapkan supaya kalian datang tinggal di jamu. Rasulullah SAW, saya di luar untuk siap menjamu apa? Kalian di telagaku. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib harisun alaikum bil mu'minin. Rasulullah SAW sangat semangat untuk
memberi kebaikan kepada kaum mukminin, maka beliau berjuang berdakwah, mencontohkan segala kebaikan agar kita bisa meniru beliau sallallahu alaihi wasallam dan kita menjadi orang yang berbahagia dunia maupun di akhirat. Tapi di antara hal yang menunjukkan akan agungnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, para sahabat sering lihat Nabi di luar masjid, akhlaknya luar biasa. Di luar masjid, mereka lihat Nabi. Mereka ingin tahu bagaimana akhlak Nabi di rumah, karena mereka tidak bisa lihat. Mereka penasaran gimana sih akhlak Nabi di rumah. Ketika ditanya kepada Aisyah, ya Aisyah, bagaimana akhlak Nabi kalau lagi di rumah? Aisyah berkata, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah apa? Al-Quran. Ini jawaban yang luar biasa, kesimpulan bahwasanya akhlak Nabi itu Al-Quran. Artinya apa? Kau lihat semua perintah dalam Al-Quran, Nabi sudah jelas terapkan. Kau lihat seluruh larangan dalam Al-Quran, Nabi sudah meninggalkan. Seluruh ayat dalam Al-Quran, suruh ini, suruh itu, suruh ini, suruh ini, Nabi semua kerjakan. Karena akhlak Nabi adalah Al-Quran. Kemudian Aisyah berkata, kana fi mihnati ahlihi. Rasulullah kalau di rumah juga membantu istrinya. Ya, dia perbaiki, dia menjahit bajunya, dia memperbaiki tali sendalnya, ya, yakhsifuna alahu wa yahlabu syatahu, dia juga memerah susu dari kambingnya. Sebagaimana kalian kalau lagi di rumah. Bukan berarti dia seorang nabi kemudian duduk di kursi kerajaan kemudian semuanya tinggal dilayani. Enggak, Rasulullah SAW sebagaimana kalian juga di rumah, ya, membantu istrinya. Dan ini menunjukkan bagaimana akhlak Nabi yang sangat luar biasa di luar rumah maupun dalam apa? Dalam rumah. Karena sebagian orang kalau di luar rumah, masya Allah, akhlaknya mulia. Dalam rumah, oh luar biasa, amit-amit ya. Oleh karenanya, ini muqaddimah yang ingin saya sampaikan bahwasanya akhlak Nabi adalah mukjizat tersendiri. Karenanya di antara sebab utama Islam tersebar di alam semesta ini karena akhlak pengikutnya. Ketika kaum muslimin benar-benar mencontohi Rasulullah SAW dalam akhlaknya, maka orang-orang non-muslim pun tertarik. Ini kok bisa begini akhlak mereka? Apa yang mereka pelajari? Kenapa mereka bisa berakhlak mulia seperti ini? Ketika mereka tahu ternyata ini Islam, maka mereka mau masuk apa? Islam. Ya. Di antara sebab utama Islam tersebar di alam semesta, di antaranya karena akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang buat Najasyi akhirnya masuk Islam? Bukankah ketika Ja'far bin Abi Thalib disuruh ditanya oleh Najasyi, siapa gerangan Nabi kalian? Maka Najasyi bercerita, kami dulu begini, zaman jahiliyah begini. Kemudian datang seorang Nabi yang menyuruh kami untuk begini, akhlak mulia, sederetan akhlak mulia. Membuat Najasyi pun jatuh cinta kepada Nabi meskipun dia belum melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya dia masuk apa? Islam. Taib. Nah, sekarang ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin membahas muqtatafat, cuma cuplikan-cuplikan dari akhlak Nabi. Ini akhlak Nabi sangat luas, sangat banyak, dalilnya sangat banyak. Namun butuh waktu yang panjang ya untuk bisa menjelaskan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kita hanya mengambil cuplikan-cuplikan untuk menunjukkan agungnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum kita menyebutkan cuplikan-cuplikan tersebut, saya ingin kita semua berniat ya untuk bisa berakhlak mulia. Sepakat atau tidak? Jangan sampai cuma ikut kajian, oh Nabi begitu ya, oh gitu ya, cuma gitu doang ya. Enggak, saya ingin kita berniat. Karena siapapun kita, akhlak kita enggak ada yang sempurna. Kita masih suka pemarah, kurang sabar, masih pelit, masih banyak hal, masih malas, banyak hal. Sama istri kurang perhatian, sama anak kurang perhatian, sama istri-istri kurang perhatian. Kita ini jauh ya, makanya saya pembicara maupun antum mendengar, kita sama-sama belajar. Kita niatkan untuk berakhlak mulia. Karena kajian kita ini bukan sekedar wawasan saja, kita ingin meniru meskipun tidak bakalan sempurna seperti Nabi, mustahil. Tapi kita menuju apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena akhlak adalah agama. Akhlak adalah din, agama yang harus kita jalankan. Akhlak adalah sebab utama di antara sebab utama untuk masuk surga. Akhlak pahalanya sangat besar. Jangan disangka agama cuma
Cuma puasa, cuma salat, cuma zikir, baca Quran, enggak. Akhlak ini juga agama yang sangat agung. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah bersabda, aktsaru ma yudkhilul jannah at-taqwa husnul khuluq. Yang paling banyak aktsaru ma yudkhilun nas al-jannata, yang paling banyak memasukkan manusia dalam surga, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Bayangkan Nabi mengatakan yang paling banyak memasukkan orang dalam surga bertakwa kepada Allah, yang kedua tadi apa? Akhlak yang mulia. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada suatu amalan yang paling berat ditimbang pada hari kiamat di mizan seperti husnul khuluq. Yang paling berat kalau ditaruh daun timbangan, memberatkan artinya kualitas ibadahnya luar biasa, adalah ibadah akhlak mulia. Ibadah akhlak mulia. Saya ingin menekankan, ketika kita berakhlak mulia, ya, argo pahala jalan luar biasa, cepat. Seperti sabar, husnuzon kepada Allah, ya. Kemudian tidak pelit, banyak akhlak mulia. Ini pahalanya luar biasa. Sampai Nabi mengatakan, tidak ada amalan yang paling berat pada hari kiamat ditimbang lebih berat daripada akhlak mulia. Maka akhlak mulia ini ibadah yang agung. Ya. Sampai Nabi SAW mengatakan, innar rajula la yudriku bihusni khuluqihi darajatas sawamil qawam. Darajatas sawamil qawam. Sungguh seorang dengan akhlaknya yang mulia mencapai derajat orang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa salat malam. Dia mungkin tidak salat malam, mungkin dia tidak puasa sunnah, tapi karena akhlaknya mulia, maka dia mencapai derajat orang yang senantiasa salat malam dan senantiasa puasa sunnah. Bagaimana kalau dia gabungkan keduanya, sebagaimana Nabi SAW, ibadah luar biasa, akhlak luar biasa. Tapi akhlak sendiri adalah ibadah yang agung. Dengan seorang berderajat akhlak mulia, maka dia bisa mencapai derajat yang senantiasa salat malam dan senantiasa puasa sunnah. Rasulullah SAW yang bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya siapa? Yang paling baik akhlaknya. Rasulullah mengkaitkan akhlak dengan iman. Kata Nabi, kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik apa? Akhlaknya. Maka jangan sepelekan akhlak. Nabi yang bersabda, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat, maksudnya surganya tinggi, dekat dengan surganya Nabi SAW. Siapa? Ahsanukum khuluqa, yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Kurang apa lagi? Dalil tentang keutamaan apa? Akhlak. Paling berat di timbangan, paling sempurna iman, paling dekat majelisnya dengan Nabi SAW, ya. Mencapai derajat orang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa salat malam. Ini memotivasi kita untuk berusaha berakhlak mulia. Rasulullah SAW bersabda, ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Aku menjamin istana di atas surga, aku menjamin istana di atas surga bagi orang yang memperindah akhlaknya. Bagi orang memperindah akhlaknya. Ini motivasi dari Nabi. Agar seorang berusaha, siapa yang berusaha dan berhasil mencapai akhlak yang mulia, Rasulullah jamin istana di atas surga. Artinya tadinya misalnya dia pemarah, kemudian dia lawan jadi penyabar, dikasih istana di surga. Kata Rasulullah SAW, wa man yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang berusaha melatih diri untuk bersabar, Allah akan buat dia bersabar. Bisa. Tadinya pemarah jadi penyabar, bisa. Pahalanya apa? Istana di surga. Dia mungkin nggak mampu bangun masjid, nggak punya duit, tapi dia mampu berusaha melawan akhlak buruknya menjadi akhlak mulia. Rasulullah jamin istana di bagian atas surga. Dia tadinya pelit, kemudian dia paksa dirinya mengeluarkan duit, tadi kayaknya hatinya teriris-iris kalau mau donasi, tapi dia ngelawan, teriris cuekin aja, ngelawan. Lama-lama ketagihan bersedekah, kecanduan bersedekah. Uang banyak, bingung ini mau diapain nih. Saya punya kawan-kawan yang begitu. Ini Ustaz, uang ini kemana? Ada enggak? Bingung. Sebagian orang bingung cari uang, dia uang kebanyakan mau dikemanain. Ketagihan, suka bersedekah. Sampai ketagihan. Dari ketagihan pelit jadi ketagihan apa? Bersedekah.
Lihat orang tidak sabar dia untuk kasih. Ada orang sedikit dia kasihan, kasih. Dengar berita yang menyedihkan, segera dia kasih, ketagihan. Kalau dia sudah berubah dari pelit menjadi dermawan, Allah bangunkan baginya istana di surga. Kata Nabi SAW, innamal hilmu bitahallum. Sungguhnya sifat al-hilm. Hilm itu apa? Hilm itu mampu untuk membalas tapi dia tidak balas. Di antara para nabi yang disebut dengan sifat halim adalah Ibrahim. Halim. Ibrahim alaihissalam luar biasa. Allah contohkan bagaimana dalam Al-Quran, ya. Halim, ya. Kaumnya ingin membakar dia, sudah diikat, dilempar di api, dia tidak bilang ya Allah binasakan mereka, enggak. Santai aja Ibrahim alaihissalam. Santai. Kalau ada yang maki-maki dia, disebutkan dalam buku tafsir, dia mengatakan Allah yahdik, semoga Allah kasih hidayah kepadamu. Dia tidak balas. Hilm, dia mampu balas tapi dia enggak mau. Kalau dia angkat tangan minta sama Allah binasakan mereka, kira-kira mereka binasa enggak? Binasa. Dia Khalilur Rahman, kekasih Allah, tapi tidak. La halimun awwahun munib. Sungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat halim. Sampai ketika istrinya Sarah cemburu kepada Hajar. Cemburu karena Hajar punya anak, Sarah belum. Sampai ingin dilukai Hajar. Ibrahim sabar, tidak ngomel sama Sarah. Tidak bilang, Sarah kamu nih gimana? Katanya istri soleha. Masa cemburu sama madu? Kamu ngaji yang benar, katanya enggak. Itu kalau kita. Ibrahim tidak, dia santai, dia jalani, dia sabar, dia bawa istrinya Hajar, udahlah mau diapain. Halim. Kalau ada orang muda untuk eksekusi kemarahannya, namun dia tahan diri, dia melatih sampai dia akhirnya tidak suka seperti itu, maka Allah bangunkan bagi dia istana di surga. Ada orang tadinya sombong, angkuh, mentang-mentang duitnya banyak, mentang-mentang backingannya banyak, mentang-mentang. Terus dia baca tentang hadis Nabi tentang tawadhu, maka dia pun tawadhu. Allah bangunkan bagi dia istana di atas surga. Jadi maksud saya, kita ini belajar ini, kita sadar bahwasanya kekurangan kita banyak dalam akhlak. Akhlak sama istri masih belum beres, akhlak sama suami masih belum beres, akhlak sama anak-anak masih belum beres, sama kawan, sama partner, sama tetangga masih kurang, akhlak sama orang tua, sama kakak adik masih belum. Maka kita belajar tentang akhlak dengan niat untuk memperbaiki diri, bukan sekedar wawasan. Saya tidak mau kita ngaji cuma untuk apa? Wawasan, tapi kita berusaha sedikit demi sedikit kita rubah akhlak kita sedikit. Pasti akhlak kita pasti kurang, pasti. Ya. Dan kalau orang sudah berakhlak mulia, pasti Allah kasih bahagia, pasti dibuat bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita bisa punya akhlak yang mulia. Nabi saja yang sudah dipuji oleh Allah tetap berdoa. Beliau berdoa, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana kau telah indahkan keindahan luarku, maka indahkanlah batinku, yaitu akhlak. Akhlak. Makanya disebut fisik adalah jamal zahir, jamal keindahan di luar. Adapun akhlak adalah jamal batin, keindahan dalam. Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma inna a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa. Hafal doa tersebut. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari akhlak-akhlak yang mungkar, dari amal-amal yang mungkar, dari hawa nafsu yang mungkar, dan dari penyakit-penyakit yang mungkar. Rasulullah SAW juga berdoa, ya, Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk, ya. Kemudian Nabi mengakui dosanya, wa taraftu bi dzambi faghfir li dzunuba jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Kemudian Rasulullah berdoa, wahdini li ahsanil akhlaqi, ya Allah, tunjukkanlah aku kepada akhlak yang terbaik. La yahdi li ahsaniha illa ant. Tidak ada yang bisa menunjukkan kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau. Di sini menunjukkan orang tidak ujub. Kalau dia bisa akhlak baik, siapa yang tunjukkan? Allah. Nabi mengatakan, ya Allah, tidak tunjukkanlah kepadaku akhlak yang terbaik. Tidak ada yang bisa membimbingku kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau. Artinya tidak ada yang bisa menghilangkan kesombonganku kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa menghilangkan rasa pelitku kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa menghilangkan hawaku sering marah, emosional, temperamental kecuali Allah Subhanahu wa taala.
La yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha. Jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali engkau. Antum hafal doa ini, berdoa dalam sujud antum, doa antum. Kalau bisa ajarkan anak-anak juga berdoa dengan doa tersebut. Antum juga doain anak-anak, doain istri agar mereka berakhlak yang mulia. Karena akhlak adalah agama. Pahalanya besar. Sebab utama masuk surga. Terkadang kita terpedaya. Ini masih mukadimah ya. Masih ada waktu kan? Masih banyak. Subuh masih lama kan subuh. Terkadang kita terpedaya. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya akhlak adalah jamal batin, keindahan batin. Kadang kita merasa akhlak mulia, atau kadang kita merasa ada orang akhlaknya mulia, namun kita melihat secara zahir ternyata batinnya tidak. Maka para ulama mengatakan akhlak sesungguhnya akan terlihat dalam beberapa kondisi. Karena dia adalah keindahan batin. Di antara kondisi-kondisi yang mengungkap akhlak seorang yang sesungguhnya, di antaranya ketika apa? Ketika safar. Ketika safar. Kalau safar disebut safar karena yusfir artinya mengungkapkan. Apalagi kalau safar rombongan, safarnya berat, kelihatan ketika safar siapa yang pelit, siapa yang tidak pelit, siapa yang sabar, siapa yang tidak sabar, siapa yang mengalah sama teman-teman, siapa yang memenang sendiri, siapa yang egois, yang tidak, dia pilih semua pilihan buat dia. Itu menunjukkan ketahuan akhlaknya. Dengan bersafar bersama seseorang maka akan kebongkar akhlaknya, ya, ketahuan, ya. Maunya menang sendiri, tidak mau diatur, ya. Maka subhanallah, saya diceritakan tentang sebagian ulama, benar-benar akhlak mereka luar biasa, ya. Saya diceritakan oleh guru-guru saya, ada seorang ulama, misalnya si Fulan, Syekh Fulan. Dia kalau orang safar sama dia diangkat jadi amir. Karena dia yang paling berilmu, yang paling tua, dia bilang saya jadi amir. Ya, antum jadi amir, kata dia amir safar. Karena saya amir safar, saya punya peraturan. Peraturannya yang berkhidmah melayani antum semua adalah saya. Subhanallah. Dia yang masakin, dia yang nyiapin. Pokoknya enggak ada, sudah kesepakatan. Saya amir, harus nurut. Subhanallah, dia yang paling berilmu, dia yang paling tua, dia yang paling melayani. Sampai saya pernah ada juga syekh yang lain. Saya bilang, saya curhat, saya bilang, syekh itu gimana? Kok kayaknya saya kurang seret. Dia bilang, Firanda itu syekh, kalau kau safar sama dia, ini syekh yang lain lagi. Dia yang melayani semua, padahal dia yang paling tua di antara kita. Salah seorang qari terkenal, sudah meninggal rahimahullah. Pernah jadi imam di Masjid Nabawi. Maka guru saya cerita, dia kalau safar sama kita, dia yang paling tua tapi dia yang melayani. Luar biasa. Akhlak terlihat ketika sedang safar. Ya. Yang tidak pernah jadi bos, tahu-tahu jadi bos. Bos melayani, ada bos mau dilayani, ya. Ya. Dahulu di zaman jahiliyah, sebagian orang digelari dengan Zadur Raqab, di antaranya Abu Umayyah bin Al-Mughirah. Zadur Raqab yaitu yang menanggung semua perjalanan safar. Kalau ada orang safar sama dia, maka tidak ada yang boleh keluar duit kecuali dia. Ini akhlak sebagian orang jahiliyah. Ya, nampak ketika safar luar biasa, ya. Teman-teman ada juga yang begitu, kalau kita safar sama dia, semua dia yang bayarin. Tapi jarang teman gitu, jarang. Tiketnya dia yang bayarin, makan dia yang bayar, hotel yang dia bayar. Ada juga yang begitu, tapi di akhir dia kirim invoice, ada. Subhanallah. Namanya Zadur Raqab, luar biasa. Semua dia yang apa? Tanggung. Mau cari pahala, Membantu Ibnu Sabil, membantu orang sedang bersafar. Cari pahala. Maka dia berkhidmat untuk cari pahala. Dia tawadhu kepada manusia karena Allah Subhanahu wa taala. Wakhfid janahaka lil mu'minin, rendahkanlah dirimu kepada kaum mukminin. Siapa yang suruh? Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang akhlak seorang atau akhlak kita sendiri baru kita sadari kalau kita sedang apa? Safar. Ternyata saya ego.
Pokoknya kalau makan harus warung Padang. Oh ego, mentang-mentang dia orang Padang. Yang lain enggak mau. Padahal ada yang enggak bisa makan makanan Padang. Maunya makanan Sunda misalnya, enggak, harus Padang. Nah, ini ego. Harusnya kan sekali Padang, sekali Sunda, sekali makanan Madura, sekali makanan Western. Maksud saya, ego itu kelihatan ketika safar. Jadi safar itu mengungkap. Di antara kondisi yang bisa mengungkap akhlak seorang ketika sedang marah. Terlihat seorang bisa mengontrol dirinya atau tidak. Hatinya akan keluar, batinnya akan kelihatan ketika dia sedang marah. Apa yang dia sembunyikan akan terungkapkan. Jadi kalau orang akhlak mulia, dia marah tidak marah, dia bisa mengontrol diri. Kemudian di antaranya akhlak seorang bisa kelihatan kalau urusan jual beli, urusan duit. Ada orang Masya Allah kelihatannya akhlak mulia, tapi kalau sudah pinjam uang, ganti nomor telepon. Kita nggak tahu di mana dia. Hilang. Lupa dengan kita. Subhanallah. Ada teman ngeluh sama saya. Saya punya teman si A dan si B. Si B pinjam uang sama si A, nggak kembaliin. Akhirnya satu saat si A nagih, B, utang jangan lupa. Si B marah sama si A. Ini A cerita sama saya. Akhirnya si B marah sampai si A yang minjemin duit, ya enggak? Si B yang minjem utang. Ketika A nagih, si B marah-marah. Dia bilang, kamu nih gimana kok nagih sekarang? Minggu lalu saya punya duit, kau nggak nagih. Subhanallah. Nah, kamu itu kalau punya nggak usah ditagih, bayar langsung. Ini diomelin teman saya. Ini gimana Ustaz? Ya udahlah, begitulah manusia, ya sabar. Ada manusia begitu, ada. Banyak ya. Ditagih malah kita jadi ngemis, ya enggak? Ngemis sama dia, oh, tolong saya dong bayar utangmu, tolong, jadi ngemis. Ya, pengemis siapa ini? Dia lupa dulu ketika dia enggak punya uang sama sekali kita bantu. Ketika semua orang meninggalkan dia kita bantu, dia malah sekarang menghinakan kita. Enggak punya akhlak. Ada juga kalau jual beli tamak, ada. Udah jadi apa namanya? Kerjasama, partner, kelihatan tamak sekali. Tamak luar biasa. Pokoknya keuntungan mau kalau bisa 99,99% buat dia. Tamak kelihatan, tidak mengalah, akhlak kelihatan. Ini duniawi benar, tamak. Kapan ketahuan? Ketika muamalah apa? Duit. Muamalah duit. Kemudian di antara kondisi akhlak seorang ketahuan kapan? Ketika di hadapan orang lemah, di hadapan orang yang lemah. Ada orang Masya Allah murah senyum kalau ketemu orang kaya doang. Kalau ketemu orang miskin, ketus wajahnya. Ketus wajah. Ini akhlak duniawi, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian kita seperti itu. Kalau sama pembantu ketus, sama supir ketus. Ngomong tanpa ceplas-ceplos, ngomong seenaknya. Kamu itu ginilah apa, maki-maki. Tidak ada, itu juga manusia. Itu saudara kita beriman. Dan Nabi SAW ketika mau meninggal dunia mengatakan as-salatu was-salatu wa ma malakat aimanukum. Perhatikan salat, perhatikan budak-budak kalian. Budak itu apa? Strata manusia terendah di zaman tersebut. Lebih rendah daripada supir pembantu. Pembantu supir bukan budak. Budak diperjualbelikan. Itu pun Nabi suruh perhatian sama mereka karena dibalik perhatian terhadap orang lemah dapat pahala. Sebagian kita akhlaknya terbongkar ketika di hadapan orang lemah, di hadapan pembantu, di hadapan supir. Demikian juga di hadapan istri. Digampar, dipukul KDRT, dihina, direndahkan, omong sembarangan, menyakiti hati istri tanpa miskinah perempuan ini. Dia dimaki-maki, direndahkan, dia mau lapor sama orang tuanya, dia malu. Dulu ini laki-laki yang saya kejar-kejar, coba bayangkan ada seperempuan kejar laki-laki, pacaran. Terus mau nikah, bapaknya larang, jangan nikah sama laki-laki itu. Jangan, nanti begini nanti. Enggak, saya cinta sama, akhirnya nikah. Ketika nikah ternyata suaminya kurang ajar. Dia enggak mungkin lapor sama bapaknya, dia malu. Akhirnya dia dimaki-maki sama suaminya, dizolimi sama suaminya. Kelihatan akhlak suaminya. Tapi kalau suaminya ketemu teman-temannya, Masya Allah, wajah berseri-seri. Apalagi ketemu dengan istri temannya, lebih berseri-seri lagi. Sama istrinya sendiri, Allahu Akbar. Kalau angkat telepon, yang telepon temannya, Masya Allah, kaifa haluk akhi, iya akhi. Sama istrinya ngomel-ngomel.
Jadi nampak akhlaknya ketika di hadapan orang lemah. Nah, kita pengen tahu, kadang kita merasa kita akhlak mulia, ternyata kita ternyata enggak. Buktinya sama pembantu semena-mena, sama sopir semena-mena, seakan-akan dia bukan manusia. Sebagian orang bilang, Ustaz, itu saya sama teman, ketika kerja sama dia saya tidak sangka. Ketika kerja status menjadi rendah, langsung dihabisi sama dia. Ada yang sebaliknya, ketika kerja, Masya Allah, ternyata dia akhlaknya baik, kelihatan. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita di sini berkumpul untuk belajar tentang apa? Akhlak. Selesai muqaddimah, sekarang kita masuk pada intinya. Atau sudah habis waktu ya? Baik, kita akan cerita, saya katakan tadi muqtatafat, sekedar cuplikan-cuplikan akhlak Nabi yang luar biasa. Saya mau cerita saja tentang satu akhlak Nabi, adalah tentang al-wafa. Rasulullah adalah orang yang setia, tidak lupa dengan kebaikan orang. Rasulullah adalah orang yang setia, tidak lupa dengan kebaikan orang. Contohnya banyak. Di antara contohnya Rasulullah SAW sangat wafi, sangat setia, tidak lupa dengan kebaikan orang, adalah bagaimana wafaknya Nabi, kesetiaannya terhadap istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha. Rasulullah benar-benar, meskipun istrinya sudah meninggal dunia, dia selalu mengingat kebaikan apa? Istrinya radhiyallahu taala anha. Farubbama dzabaha syatan, kata Aisyah menceritakan, terkadang Nabi menyembelih kambing, Rasulullah mengatakan, arsilu ila sadaiki Khadijah, tolong bagi-bagi itu kambing kepada teman-temannya Khadijah. Subhanallah, istrinya sudah meninggal, suruh bagi-bagi ke teman-teman istrinya. Dia memuliakan istrinya dengan memuliakan apa? Teman-teman istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai dia sering menyebutkan tentang kebaikan Khadijah. Sampai Aisyah cemburu. Kata Aisyah, Khadijah melulu. Seakan-akan tidak ada wanita di dunia selain Khadijah. Aisyah ada kecemburuan dengan istri yang lain, tapi yang paling dia cemburu adalah istri Nabi yang sudah meninggal dunia. Siapa? Khadijah. Karena Rasulullah sering cerita, kalau sudah cerita Khadijah pasti menyebutkan kebaikan Khadijah. Asna alaiha, puji Khadijah. Sampai Aisyah cemburu, Aisyah cerita sama kita. Rasulullah, Khadijah melulu, seakan-akan tidak ada wanita selain Khadijah. Sudah meninggal dunia. Hamra'us Shidqain, sudah mulai ompong ketika dia meninggal, sudah tua. Khadijah ketika meninggal usianya 65, sudah mulai ada giginya yang tanggal, sudah tua. Nah, qad abdalakallahu khairan minha, kata Aisyah, sudah diganti dengan yang lebih baik. Aisyah bilang, sudah diganti dengan yang lebih baik. Kata Nabi, la khairan minha, tidak ada yang lebih baik daripada Khadijah. Subhanallah. Nabi bela, Nabi tidak bilang, iya, kau lebih baik. Enggak, Nabi bela Khadijah, tidak ada. Inni qad ruziktu hubbaha, aku telah dianugerahi Allah bisa mencintainya. Cinta Khadijah itu nikmat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Rasulullah sebutkan, kenapa saya begini, ada uzur. Amanat bi idz kafara biyan nas. Dia beriman kepadaku ketika semua orang kafir kepadaku, dia beriman. Fawasatni bima bi nafsiha wa maliha, dia yang berkorban dengan raganya dan hartanya, dia berikan seluruh hartanya untuk saya, untuk dakwah. Ketika idz haramainin nas, ketika orang tidak ada yang kasih duit, tidak ada yang kasih harta, Khadijah kasih hartanya seluruhnya untuk saya berdakwah. Dia telah memberikan anak-anak kepadaku. Rasulullah tetap bantah Aisyah. Subhanallah. Taib, di antara kisah menarik ya, tentang ketika perang Badar, Rasulullah SAW kan secara singkat, Rasulullah SAW ketika diangkat menjadi Nabi, beliau punya anak perempuan 4, 3 menikah, 1 belum. Yang paling tua Zainab binti Muhammad SAW, suaminya Abul As ibn Rabi'. Kemudian yang kedua Ruqayyah, yang ketiga Ummu Kulthum, yang keempat Fatimah masih kecil ya, entah sudah lahir atau belum ya, tapi masih belum nikah. Yang nikah sudah berapa? 3 orang. Taib. Maka sebelum Nabi diangkat memproklamirkan dirinya menjadi Nabi, putri-putrinya sudah menikah. Zainab dengan Abul As, Ruqayyah menikah dengan putranya Abu Lahab, Ummu Kulthum juga menikah dengan putranya Abu Lahab.
Maka ketika Nabi mulai berdakwah, orang-orang Quraisy kemudian pingin ganggu keluarga Nabi. Jadi bukan cuma Nabi yang diganggu, keluarganya. Kata mereka, sibukkan Muhammad dengan putri-putrinya agar dia tidak berdakwah, biar ngurusin kesedihan putri-putrinya. Gimana caranya? Ceraikan putri-putrinya. Mereka datang kepada Abu As, mereka datang kepada putra-putranya Abu Lahab. Ceraikan putri-putri Muhammad, kalian minta wanita mana saja kami akan berikan. Subhanallah, tawaran menyenangkan. Apalagi istri lama ganti istri baru. Mau yang mana tinggal tunjuk. Dulu salah pilih, sekarang mau pilih yang benar. Subhanallah, akhirnya anak-anak Abu Lahab ceraikan. Ruqayyah dicerai, Ummu Kulsum dicerai. Bayangkan, sebagai bapak sedihnya luar biasa. Lebih baik kita yang terkena musibah daripada putri kita. Kasih sayang orang tua terhadap anak. Bagaimana Nabi diuji luar biasa. Mereka datang kepada Abu As. Abu As ceraikan Zainab. Kami pilihkan kau perempuan mana yang kau mau. Kata dia enggak. Siapa Abu As ini? Abu As ini, dia adalah ponakannya Khadijah. Jadi Khadijah punya saudari perempuan namanya Halah. Khadijah namanya Khadijah bintu Khuwailid. Dia punya saudari perempuan namanya Halah bintu Khuwailid. Halah ini punya anak namanya Abul As, suaminya Rabi'. Jadi Abul As bin Rabi'. Yang menawarkan Nabi untuk menikahkan Zainab, putri pertama mereka, dengan Abul As adalah Khadijah. Khadijah yang bisikin Rasulullah, ya Rasulullah ini ponakan saya, nikahkan sama putri kita. Akhirnya menikahlah Zainab dengan Abul As. Ketika menikah, maka Khadijah melepaskan kalungnya, dia kasih kepada putrinya. Perhiasan yang dipakai untuk malam pertama bersama apa? Suaminya. Maka akhirnya kalung yang bertahun-tahun bersama Khadijah dilepaskan dari lehernya, pindah ke leher siapa? Zainab. Paham sampai sini? Oke, akhirnya Abul As kafir. Abul As kafir. Jadi Abul As meskipun kafir, dia tidak mau ceraikan siapa? Zainab. Tidak. Akhirnya Rasulullah SAW hijrah. Abul As masih kafir. Kemudian akhirnya Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah. Entah saya lupa sebelum hijrah, setelah hijrah. Pokoknya belakangan Ali menikah dengan apa? Fatimah. Kemudian terjadi perang Badar pada tahun 2 Hijriyah. Zainab masih di Mekah, mustad'afin, orang yang lemah. Dia muslimah, suaminya kafir. Ketika itu belum ada larangan harus pisah. Kemudian Abul As ikut rombongan Abu Jahal untuk menyerang mertuanya. Subhanallah. Ini cerita ini. Abul As datang dengan Abu Jahal rombongan. Akhirnya Abu Jahal tewas dalam perang Badar dan ada 70 orang ditawan. Di antara yang ditawan adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi, di antaranya Abul As bin Rabi', mantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi adil. 70 orang ini Nabi suruh bayar fidyah, yang mau tebus silakan. Pamannya sendiri Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Nabi bilang ke orang kaya, tebus yang mahal. Akhirnya Al-Abbas bin Abdul bayar mahal supaya dia bisa bebas. Sementara mantunya, Nabi tahu putrinya miskinah di sana, enggak punya apa-apa. Maka dia kirim utusan kepada putrinya, tebuslah tawananmu wahai putriku. Zainab cari harta, dia enggak dapat harta yang banyak, dia lepas kalungnya. Subhanallah. Kalung ini kalung siapa? Khadijah. Dia lepas, dia kirim, tolong bebaskan tawananku, suamiku. Subhanallah. Datanglah utusan bawa kiriman Zainab untuk menebus Abul As. Maka Rasulullah SAW, tatkala Rasulullah SAW melihat kalung tersebut, raqalaha riqatan syadidah. Rasulullah jadi sedih luar biasa. Kata para ulama, sedih dua. Pertama, dia ingat putrinya sendirian di Mekah, jauh dari bapaknya, ibunya sudah enggak ada, miskin, tidak punya harta, nebus suaminya harus pakai kalungnya sendiri, miskin. Yang kedua, dia ingat Khadijah. Ini kalung yang pernah dipakai cinta pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan cinta pertama susah untuk dilupakan. Benar atau tidak? Benar atau tidak Bapak-bapak? Jangan pura-pura enggak tahu. Kata seorang penyair, nakil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa, famal hubbu illa lil habibil awwali. Silahkan pindahkan hatimu kepada siapa saja, tidak ada cinta sejati kecuali cinta yang pertama. Benar atau tidak? Wa kam min manzilin ya'lafuhul fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Betapa banyak tempat yang disenangi oleh seorang pemuda tapi hatinya selalu kepada tempat yang pertama. Sekedar cerita ya. Akhirnya Rasulullah sangat sedih, ingat putrinya yang sendirian dan ingat istrinya yang luar biasa,
istri yang salehah. Ya. Maka akhirnya Nabi minta izin, lihat akhlak Nabi. Nabi bilang kepada para sahabat, dia adil. Dia bilang, in ra'aitum an tutliqu asiraha. Ya. Kalau menurut kalian kita lepaskan aja ini Abul As dan kembalikan kalung buat putriku, bagaimana menurut kalian? Para sahabat bilang, silakan ya Rasulullah. Karena Rasulullah tidak, saya pemimpin, saya bebasin, ini mantu saya. Enggak. Rasulullah minta dulu tebusan, dia adil. Semua bayar tebusan, mantunya enggak dia minta tebusan karena tebusan ini untuk kaum muslimin. Dia minta, Zainab, bayar suamimu. Tapi kita lihat kalung tersebut, dia enggak kuat. Ingat putrinya miskin sendiri di sana. Ingat istrinya. Kalau kalian, bagaimana menurut kalian para sahabat? Gimana? Kita kembalikan aja ini. Kata sahabat, silakan ya Rasulullah. Mau apa aja terserah. Akhirnya Rasulullah kembalikan. Rasulullah bilang sama Abul As, wahai Abul As, kalau kau sudah balik, kirim putriku ke sini. Pisah. Subhanallah. Begitu Abul As balik, dia kafir. Dia kafir. Kemudian dia kirim Zainab, dijemput oleh Zaid bin Harithah, dijemput, bawa ke Madinah. Sejak itu terpisahlah Zainab dengan Abul As. Taib. Nanti kita akan bahas Zainab dan Abul As. Jadi Nabi SAW kenapa ingat Khadijah? Karena Khadijah wanita soleha, mengorbankan jiwa, hartanya untuk Nabi SAW. Menjadi pelipur lara bagi Nabi ketika Nabi pulang menghadapi segunung kesulitan, pulang ke rumah ketemu air dingin yang menyegarkan hati. Sampai ketika Nabi SAW didatangi Jibril, Nabi ketakutan. Nabi berkata sambil gemetar bulu kuduknya. Nabi berkata, laqad khasyitu ala nafsi. Sungguh aku khawatir keburukan menimpa diriku. Apa kata Khadijah? Kalla fawallahi abshir la yukhzikallahu abada. Sekali-sekali tidak, wahai suamiku. Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Innaka latasilur rahim. Engkau selalu menyambung silaturahmi. Wa tasduqul hadits, engkau selalu jujur dalam berkata. Wa tahmilul kalla, engkau bantu orang yang susah. Wa taksibul ma'dum, bahkan orang tidak bisa kerja sama sekali, kau carikan harta untuk kau berikan kepadanya. Wa takrid dhaif, kau selalu menjamu tamu. Wa tu'inu ala bil haq, engkau selalu membantu orang yang kesulitan. Orang seperti kamu tidak akan dihinakan oleh Rabbul Alamin. Nabi menjadi tenang. Bukan cuma itu, Khadijah langsung bawa Nabi menuju Waraqah. Wahai Waraqah, bagaimana suamiku ini? Waraqah kasih tenang. Sungguhnya yang datang kepadamu adalah Namus alladzi nazala ala Musa. Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa AS. Rasulullah tambah tenang lagi. Itu fungsi istri yang sesungguhnya. Bagaimana istri begini mau dilupakan? Bahkan Rasulullah SAW sudah meninggal, menikah dengan perempuan 9, tidak lupa sama istrinya. Tidak seperti sebagian wanita zaman now, lupa dengan kebaikan suami. Saya beberapa hari lalu datang orang menangis, kasihan. Dia bilang, Ustaz, ini Ustaz, saya qadarullah, saya punya usaha, kemudian anak buah kena pinjol, kemudian hancur usaha saya, Ustaz. Adakah gini? Bicaralah. Saya bilang, dia bicara dengan semangat. Saya punya keahlian ini, Ustaz. Saya bilang, yang penting orang rumah tenang-tenang aja. Langsung nangis dia, mewek. Ternyata orang rumah bikin masalah. Seharusnya kalau seorang suami pulang ke rumah dalam kondisi susah, pulang mungkin enggak punya pekerjaan, bilang, aduh sayang, listrik belum bayar, SPP anak-anak bagaimana ini? Harusnya istrinya bilang, tenang Abi, Umi bersamamu. Kita sholat, kita berdoa, usaha Abi, Umi doain terus kamu tiap malam. Harusnya gitu kan? Itu langsung laki-laki, Masya Allah. Bukan, kamu nih gimana jadi laki-laki. Lihat itu orang ketika saya bilang, gimana orang rumah? Dia langsung nangis. Itulah masalahnya orang rumah. Tidak terima dengan kekurangan suami. Ketika suami punya uang banyak, sayang gitu, suami tidak punya uang, abang ditendang. Ada lagi orang datang sama saya, orang lain lagi, Ustaz, susah saya Ustaz, saya enggak punya pekerjaan. Ya sabarlah. Sabar, tapi istri saya sehari ngomel 3 kali Ustaz. 3 kali ngomelin saya. Saya sudah berusaha tapi gagal. Istri saya ngomel sehari 3 kali. Terus dia bilang sama saya, bagaimana kalau yang istrinya 2? Sehari 6 kali berarti. Saya bilang, matematika kamu salah. Tapi intinya yang paling berat itu ketika orang pulang ke rumah, istrinya tukang ngomel. Bagaimana tidak dilupakan sama suaminya? Ada istri meninggal, suami bersedih. Ada istri meninggal, suaminya berbahagia. Musibah omelan sudah hilang. Ini karenanya beginilah Khadijah radhiyallahu taala anha yang selalu menyenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
yang hidup 25 tahun bersama Nabi tidak pernah mengangkat suaranya, Khadijah radhiyallahu taala anha. Sehingga Rasulullah SAW wafat benar-benar ingat akan kebaikan Khadijah. Taib. Akhirnya ketika mengingat Khadijah, Rasulullah SAW suruh, bagaimana kalau kembalikan kalung? Dikembalikan. Abul As adalah seorang yang wafi, dia musyrik, mantu Nabi. Ketika Nabi bilang, saya bebaskan kau, tapi kirim putriku ke sini. Dia kirim atau tidak? Dia kirim. Tahun berapa? Tahun 2 Hijriah. Kalau kita sebulan setelah itu, di perang Badar tahun 2 Hijriah di bulan Ramadan. Itu mungkin bulan Syawal, datanglah Zainab sampai kota Madinah. Setelah itu terpisahlah Zainab dengan Abul As. Subhanallah. Sekitar tahun 7 Hijriah, 7 atau 8 Hijriah, sekitar 8 Hijriah ya. Itu 6 tahun kemudian. Abul As masih kafir. Maka dia sedang membawa dagangan kaum Quraisy pergi ke Syam jualan. Kemudian dia pas pulang diserang oleh kaum muslimin. Hartanya diambil, dia kabur, dia selamat. Maka hartanya Abul As yang dibawa itu hartanya bukan harta dia bawa barang dagangan kaum Quraisy, kaum musyrikin. Direbut oleh kaum muslimin. Kemudian dibawa ke kota Madinah. Karena kalau dari Mekah ke Syam harus lewat Madinah, ya enggak? Mekah, Madinah, Palestina dan Syam semuanya. Ya. Kalau mau balik ke Mekah lewat Madinah. Ditahadang, diambil hartanya, Abul As selamat. Abul As kemudian datang di malam hari atau di malam hari, dia ketuk pintu rumah Zainab. Mungkin dia tahu di mana Zainab, istrinya. Sudah pisah berapa tahun? 6 tahun, luar biasa. Dia ketuk, siapa? Abul As. Masya Allah. Suami 6 tahun sudah pisah. Dan subhanallah waktu dipisahkan Zainab tidak nikah. Dia tidak nikah lagi. Nggak tahu suaminya apa orang baik. Maka akhirnya dia minta pengamanan. Akhirnya ketika sholat subuh, Rasulullah SAW sedang sholat subuh, maka sudah takbir Allahu Akbar, sholat subuh, tiba-tiba Zainab teriak, saya memberi pengamanan kepada Abul As bin Rabi'. Rasulullah SAW subuh, saya bilang, kalian dengar apa yang tadi dibicarakan oleh Zainab? Ya, saya tidak ada rencana sebelumnya ini. Jadi ini bukan perencanaan dengan Nabi SAW, tapi inisiatif Zainab, karena orang Islam punya hak untuk mengamankan kalau orang kafir masuk kota Madinah. Dia mengambil kesempatan itu. Dia bilang, saya Zainab memberi pengamanan kepada Abul As bin Rabi'. Akhirnya mereka mendengar. Kalau gitu kita amankan Abul As. Akhirnya Abul As ketemu. Rasulullah bilang lagi kepada para sahabat, Abul As, kau masuk Islam? Abul As enggak jawab, enggak bilang Islam. Ya sudah, ini ambil hartamu, kita maafkan karena Zainab. Abul As pulang ke Mekah. Pulang ke Mekah, dia bawa harta kaum Quraisy. Dia kembalikan semuanya. Setelah dia kembalikan semuanya, dia bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia pintar. Kalau dia masuk Islam situ nanti dipikir supaya dapat apa? Harta. Dan kalau dia masuk Islam dia kembalikan dulu supaya dia orang tahu bahwasanya saya masuk Islam bukan karena harta kalian. Kalau saya mau ambil bisa. Karena dia dikasih harta dia enggak mau. Dia kembalikan terus dia bilang mengatakan syahadatain, dia balik lagi ke Madinah. Maka Rasulullah datangi Zainab, wahai Zainab, ini suami bagaimana, mau kembali atau tidak? Subhanallah. Akhirnya kembali lagi. Akhirnya setelah 6 tahun berpisah mereka berdua lagi, kemudian tidak lama kemudian Zainab meninggal dunia. Dalam sebagian riwayat disebutkan dia mengatakan Abul As, ma'utu utikul dunya ba'da Zainab. Ya Rasulullah, aku tidak kuat lagi menghadapi dunia ini setelah wafatnya siapa? Zainab. Istri yang luar biasa. 6 tahun berpisah, tidak mikir laki-laki lain. Abul As juga sangat cinta kepada Zainab. Akhirnya setelah 6 tahun berpisah baru kumpul lagi. Pernikahan Abul As dengan Zainab ini yang punya anak namanya yang Nabi SAW pernah bawa gendong ketika sedang apa? Sedang sholat. Ya. Rasulullah gendong, ya. Itu bintu Abil As. Kalau Rasulullah sujud, Rasulullah taruh, Rasulullah gendong, Rasulullah ketika berdiri Rasulullah SAW gendong juga. Ya, itu Umamah bintu Abil As. Namanya Umamah bintu Abil As. Kemudian Abul As kemudian juga akhirnya meninggal. Ada yang mengatakan di zaman khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, Rasulullah
ingat tentang kebaikan Abul As. Ketika Ali bin Abi Thalib ingin menikah lagi setelah menikah dengan Fatimah, Ali radhiyallahu anhu ingin menikah dengan putrinya Abu Jahal, istri kedua. Maka Rasulullah tidak terima. Rasulullah bilang, bagaimana menggabungkan antara putriku dengan putri musuh Allah? Nggak bisa. Kemudian Rasulullah memuji Abul As. Kata Rasulullah, saya punya mantu atau punya seorang saudara, haddatsani fasaddaqani, dia ngomong sama saya dan dia jujur, wa wa'adani wa wafa, dan dia berjanji kepadaku dan dia menunaikan apa? Janjinya. Maksudnya dia muji siapa? Abul As. Rasulullah menyindir Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Ali bin Abi Thalib tidak jadi poligami. Setelah Fatimah meninggal baru kemudian dia poligami. Ini sekedar cerita bagaimana namanya al-wafa, kesetiaan. Maka seorang punya sikap setia, ya. Kalau pasangan lagi susah, ingat kebaikan-kebaikan masa lalu, jangan dilupakan, ya. Jangan dilupakan. Perjuangan hidup bersama jangan pernah dilupakan. Kesalahan-kesalahan yang muncul belakangan, ini namanya manusia punya kesalahan. Jangan sampai seorang gara-gara satu kesalahan lupa dengan semua kebaikan masa lalu, baik suami maupun istri, tidak boleh. Tapi di antara wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana wafat Nabi terhadap orang-orang yang baik, pernah baik kepada beliau meskipun orang kafir. Di antaranya kepada namanya Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi. Ada seorang kafir namanya Mut'im bin Adi, dia salah seorang pembesar di kota Mekah, Quraisy. Dia punya jasa kepada Nabi 2 kali. Jasa pertama ketika Bani Hashim diboikot di Syi'ib Abi Thalib, diboikot 3 tahun, dari tahun ke-7 sampai tahun 10 kenabian, ketika Nabi masih di Mekah, diboikot, kumpul semua di situ, tidak ada interaksi, tidak ada boleh jual beli, tidak ada boleh pernikahan, tidak boleh dibantu, sehingga banyak dari Bani Hashim yang meninggal, yang sakit, banyak menderita selama 3 tahun. Kemudian muncullah sebagian orang-orang kafir, ada 5 orang, waktu itu masih kafir semua. Mereka kasihan, mereka bilang nggak mungkin, ini kerabat kita sama-sama Quraisy. Meskipun mereka Bani Hashim, kita sama-sama Quraisy. Karena Bani Quraisy itu banyak di bawahnya. Ibarat kalau Jawa itu Quraisy ada Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Pinggir, Jawa macam-macam. Jadi dia bilang kita sama-sama Quraisy. Akhirnya ada 5 orang, di antara 5 orang tersebut adalah Mut'im bin Adi. Akhirnya mereka berusaha, mereka bikin kesepakatan, akhirnya pemboikotan berhenti. Ini dalam kisah panjang dalam sirah Nabi. Di antara orang yang berjasa Mut'im bin Adi. Ini jasa pertama. Jasa kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu berdakwah ke Taif. Sekitar tahun 10 Hijriah. Sulit setelah wafatnya Abu Talib dan wafatnya Khadijah, Rasulullah merasakan kesulitan luar biasa. Maka Rasulullah SAW mencoba mencari wacana baru dalam dakwah. Maka beliau pergi ke Taif dengan Zaid bin Harithah. Ternyata di sana dilemparin sampai berdarah Nabi SAW. Akhirnya dalam tanda kutip gagal. Rasulullah SAW pun balik. Ketika balik lagi masuk kota Mekah, orang-orang tahu Muhammad sudah keluar. Mereka tidak mau izinkan Muhammad masuk lagi di kota Mekah. Ternyata ada satu orang yang membela Nabi, Mut'im bin Adi. Dia bilang, saya jadi jaminan. Masuk. Orang Quraisy semua segan sama dia. Akhirnya Rasulullah bisa masuk lagi kota Mekah. Akhirnya Mut'im bin Adi meninggal. Belum sempat masuk Islam, meninggal dunia. Ketika perang Badar, ada 70 tawanan tersebut. Maka Rasulullah SAW berkata, "Lau kana Mut'im bin Adi hayyan fakallamani fi haula'in natana la atlaqtuhum lahu." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, seandainya Mut'im bin Adi masih hidup, terus dia bilang kepada saya, Muhammad, itu 70 orang bebaskan, saya akan bebaskan. Saya akan bebaskan, kata Nabi SAW. Karena begitu besar jasa Mut'im bin Adi meskipun orang kafir. Rasulullah tidak ingat, tidak melupakan jasa meskipun orang kafir. Di antara 5 orang yang membantu diberhentikannya pemboikotan, isolasinya Bani Hashim selama 3 tahun, selain Mut'im bin Adi ada namanya juga Abul Bakhtari. Abul Bakhtari. Ketika perang Badar, Abul Bakhtari masih hidup dan dia ikut perang. Maka Nabi berkata kepada para sahabat, kalau kalian bertemu Abul Bakhtari jangan bunuh. Dia punya jasa. Akhirnya para sahabat berperang dan akhirnya mereka mendapati Abul Bakhtari. Engkau Abul Bakhtari, kaum Ansar kalau enggak salah. Engkau Abul Bakhtari. Rasulullah SAW melarang kami untuk membunuhmu. Subhanallah. Kata Abul Bakhtari, terus temanku? Temanmu enggak, kau saja.
Kata Abu Bakhtari, enggak, kami berdua selamat atau kami kedua mati. Akhirnya dibunuh dua-duanya. Bagaimana setia kawan, meskipun harus mampus sama-sama musyrik. Tapi mau saya, Nabi ingat jasa tersebut. Nah, orang kalau berakhlak mulia wafi, ingat kita ini punya teman-teman lama yang punya jasa sama kita, muslim ataupun non muslim. Jangan kita lupakan, jangan kita lupakan. Saya punya kawan, punya orang khusus non muslim ya. Dia pekerjakan khusus. Dia tanya saya boleh Ustaz? Boleh. Saya bilang enggak apa-apa, kalau memang dia baik kerjanya boleh saja. Apalagi dia punya jasa. Iya, ini dulu orang bapak saya. Punya jasa terhadap apa? Bapak. Sehingga dia tetap berbuat baik kepada orang tersebut karena punya jasa terhadap apa? Bapak. Ya. Jadi ini yang harus kita ingat. Kita ini kalaupun sukses, kita punya teman-teman lama yang berjasa dalam hidup ini. Di antaranya istri kita. Di antaranya istri kita. Gak tahu berjasa atau merusak, saya nggak tahu. Tapi biasanya istri berjasa ya. Nah, jangan lupakan kebaikan istri. Sebagian orang sudah sukses, temannya dia nggak ingat lagi, nggak pernah di call, pura-pura nggak kenal, ketemu di jalan, pura-pura nggak lihat, cuma assalamualaikum, say hello. Padahal orang dulu punya jasa sama dia. Lupa. Sifat yang buruk. Bahkan di antara disebutkan kalau tidak salah Zahabi, di antara dosa besar adalah melupakan, tidak bersyukur kepada manusia, melupakan jasa orang. Maka seorang harus punya sifat al-wafa seperti Nabi SAW, wafi, tidak melupakan jasa siapapun. Makanya ketika Nabi disebutkan ketika beliau perang Hunain, tiba-tiba dia ketemu dengan Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah yang pernah menyusui Nabi waktu masih kecil. Maka Nabi disebut dalam riwayat dia hormati wanita tersebut, dia gelar tikar, kalau nggak salah saya lupa ya, gelar tikar. Kemudian orang tanya itu siapa itu? Itu ibu susuannya dulu. Rasulullah SAW masih ingat. Kemudian juga ditangkap kakak susuannya, perempuan juga, kakak susuannya. Ketika ditangkap jadi budak, masih kafir, kakak susuannya berkata, bilang sama Nabi kalian, saya ini kakak susuannya. Kata Nabi, benar. Mau bebas atau mau masuk Islam terserah. Artinya Rasul tidak lupa itu semua. Maka jangan jadi orang yang buruk, suka melupakan kebaikan orang lain. Ada kawan, dia punya teman dekat sekali. Tahu-tahu teman dekatnya menang pilkada jadi bupati atau wali kota. Dia cerita sama saya. Begitu terangkat terpilih jadi wali kota, dia sudah tidak ingat saya, Ustaz. Saya WA nggak dijawab, telepon nggak dijawab, subhanallah. Itu bertahun sampai 5 tahun, 10 tahun. Saya nggak tahu dia 1 periode, 2 periode. Kalau ketemu cuma assalamualaikum gitu aja, dicuekin. Begitu dia lengser, dia langsung WA saya, gimana akhi kabarnya? Manusia begitu. Antum jangan seperti itu. Kalau punya teman dulu, meskipun jasanya kecil, jangan pernah dilupakan. Bisa jadi jasa kecil tersebut salah satu batu yang buat kita sukses. Sebab, maka jangan dilupakan, jangan disepelekan. Kalau kita punya teman sudah meninggal, punya jasa, doain dia setiap kita berdoa. Kalau salat malam, doain dia. Ini orang punya jasa dulu, mungkin tidak bernilai sekarang dibanding, mungkin dia cuma bantu sekian, tapi di zaman itu nggak ada yang bantu kita. Kita ingat sama dia. Saya punya kawan kontraktor besar ya. Jadi kalau dia pernah bilang sama saya, kalau proyek bisa sampai 1 triliun lebih. Dulu orang miskin, dulu bahkan kalau nggak salah dia jadi tukang, kemudian dia ngelas-ngelas apa gitu, tukang kasar. Dia cerita dia pernah kerja, kemudian ada serbuk besi atau apa masuk ke matanya. Waktu dia masih miskin. Terus dia punya kawan, bantu dia, kawannya baru beli sepatunya dijual untuk mengobati teman saya itu. Akhirnya sembuh. Saya bilang, Pak gimana sekarang? Oh, jadi orang besar sekarang jadi. Dia muliakan, dikasih gaji besar karena dulu pernah bantu dia ketika masih dia susah. Saya bilang, Bapak kenapa nggak telepon saya waktu itu? Insya Allah saya bantu. Jadi begitu jadi orang, jangan pernah lupa kebaikan masa lalu. Kita ini kadang lupa diri, ketemu komunitas baru, teman-teman lama kita lupa semua. Ya. Kalau kita punya teman SMP, teman SMA yang dulu baik sama kita, ya. Meskipun dulu nakal ya, dulu yang neraktir minum bir dia. Ini kan sama-sama jahil, sama nggak ngerti. Yang neraktir kalau bioskop gratisan dia yang bayar. Ini kan baik dulu. Baik dalam kejahilan, karena nggak ngerti dulu orang menyangka ya ini boleh-boleh aja nonton bioskop apa segala. Ya, jangan lupa. Paling tidak call, kalau ada bisa kebaikan kasih, jangan dilupakan, jangan dilupakan. Jadilah anda orang yang wafi
setia, tidak lupa kebaikan orang. Itu akhlak siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru satu ya. Sudah ya? Nanti lanjut lagi ya? Hah? Sudahlah. Saya udah capek ini. Akhlak yang baik mengerti kondisi guru. Ya. Sudah ya? Nanti ketemu lagi di masjid ini lagi. Kan bisa? Bisa nggak dijadulin lagi? Lanjutan. Setuju? Setuju ya. Alhamdulillah. Antum pengertian. Tapi saya sudah capek ya. Jadi sampai sini aja dulu. Insyaallah kita lanjutkan tentang akhlak Nabi pada episode berikutnya insyaallah taala di Masjid Rahmatan lil Alamin ya. Tapi ini ada pertanyaan dan ada juga pertanyaan. Ada pertanyaan dari antum, ada pertanyaan dari saya. Yang bisa jawab pertanyaan nanti dikasih hadiah dari Muhsinin ya.